Siap. Saya coba install dari ulang. Jadi kita buat folder. Nah, sini coba kita buat aja astaga, buat shortcut. Folder, lalu sini blok foto. Nah, sini kita select. Nah, ini masih kosong ya. Nah, jadi guys, untuk sekarang itu penginstalannya udah jauh lebih gampang dan jauh lebih simpel ya. So, masuk aja ke dokumentasi Fit nih. Nah, di sini baru di sini kita masuk, kita install ya. Astaga, aduh. Oh ini guys. Nah, di sini tinggal kita copy paste aja Fit-nya. Kita enter. Di sini kita bikin project name. Nah, baru di sini React. Nah, baru pilih TypeScript. Baru di sini masuk ke proyekan kita, yang dimana kita kasih nama tadi blog Porto ya. Hmm. Nah, setelah itu kita npm install, baru kita tungguin dulu. Nah, install, ya, sip, baru kita masuk ke Tailwind. Nah, kita tinggal install aja Tailwind, masuk ke Tailwind, ke Tailwindnya, sini ada feed, nah, baru tinggal masukin feed. Mas, tadi salah, sorry. Yang Tailwind Mas, aja. CSS. sip, baru sini kita tinggal pakai aja. Taruh di sini. Oke. Setelah itu apalagi Mas Henry? Setelah itu kita atur dulu ya di sini. Karena di sini kan ada boiler yang nggak kepake. Nah, boilernya ini bisa kita hapus. Nah, yang index.css juga kita hapus. Sisain app.css. Kita buat folder baru namanya styles. App.css kita pindahin ke styles. Di sini kita kopikan aja. Pindahin ke CSS. Baru di app.tsx. Di sini kita ganti ya. Kita sesuaikan dengan rootnya. Sorry, mana nih guys? Oh sini harus sini. Aset, baru masuk ke modal sini. Sini baru masuk ke SRC, baru ke aset, baru masuk. Ini sorry, ke aset. Ke style, baru masuk ke app.css. Setelah itu ini juga kita kopikan, kita pilih ke my.css. Kita ganti ya. Sip. Baru kita nanti run dev, kita hapus saja dulu semuanya. Kita hapus, juga hapus dari atas sampai bawah. A1, setting, ini tinggal hapus, baru kasih di sini. Name, contoh text, ref, 5173, kita coba buka. Nah, berjalan ya. Background, artikel, nah, bisa. Ya, gitu. Baru selebihnya tinggal kita install yang lain aja ya. Ada Asios, ada TechWay, ada React Router DOM. Jadi sebelum kita mulai proyekan kita install dulu ya semua yang dibutuhin di teks-teks ini. Setelah itu sebelum mulai juga dibikin dulu arsitekturnya. Arsitekturnya contohnya apa? Di sini folderingnya apa aja. Kita di sini bikin details, baru di dalam details ada APIs, baru ini nanti kita buat mainan custom hook-nya, pakai test query kita bikin aja hooks ya. Ini hooks ini taruh di utils. Itu ada type, jangan lupa nanti type-nya biar kita bisa pakai berulang-ulang. Types. Jadi make sure nanti dibikin ini aja. Ada komponen, buat bikin komponen. Komponen apa lagi? Ada UI, di dalam komponen pasti ada layout. Baru dia sih ada pages.
Nah, kita nggak pakai Next.js ya, kita pakai React. Di pages ada home, ada register page, login page, gitu ya. Jadi terstruktur semuanya. Kalau kita tinggal di coding aja deh. Kayak gitu. Gimana, Pak Fikri? Lebih simpel ya sebetulnya, nggak perlu ini diinstal semua ya, yang di Notion. Betul, lebih Ya. simpel. Baru nanti bisa kalau pengen konfigurasi dia sama pretiernya juga boleh. Jadi tinggal diinstal aja gitu. Oh, berarti yang SSS perlu ya, nggak perlu dimasukin ya, Mas Henry ya? Apanya? Yang konfigurasi yang di ini, yang di Notion kan ada CSS tuh sama global segala macam, nggak perlu itu Gak ya? usah, gak usah. Di sini kita udah versi-versi lebih simpelnya dan benar-benar dipakai di dunia industrinya ya. Karena emang sesimpel itu. Nanti kita fokusnya itu ke logic kayak biasa sama di Cooks. Oke, nanti coba dulu. Makasih Mas. Dari gimana? Kongres pagi di Unair. Wih, mantap pas ini. Yo, boleh Pak Miftah. Nah, good question. Saya langsung contohin aja, ya. Gak apa-apa deh, saya spill aja codingannya. Eh, Kalian tiru aja punya saya ya. Tapi kalau bagus sudah sih. Kalau kalian mirip misalnya kalau saya pasti spill. Nah, jadi guys, eh, apa namanya? Untuk di authorization-nya, terutama yang namanya barrier token ya, itu kita bikin ya. Udah, tok bikin di situ aja. Kenapa Mas Henry? Tokennya mesti dibikin di barrier token karena untuk mengakses semua routingan yang lain itu dia butuh yang namanya autentikasi dan authorization. Nah, bedanya autentikasi sama authorization itu apa? Kalau autentikasi itu ketika user udah login nih, izinannya. Makanya nanti saya bilang kan, contoh yang di pos sampah Singgi itu nggak bisa diedit sama Pamifta. Nah, itu nanti kita ngecek berdasarkan authorization-nya. Nah, logikanya, kalau memang seperti itu, berarti kita harus taruh dia di satu fundamentalnya. Jadi seperti ini. Baru nanti di sini barriernya bisa dipakai oleh semua routingan API-nya. Satunya singkat saya bikin nih hasil sheet config ini sampai 49 line doang. Terus selebihnya nanti di kuantifikasinya di bisa ngecek berdasarkan tokennya nih. Local storage, token, local storage, set item itu artinya kita naruh tokennya di local storage. Tuh. Nanti kalau pengen di lockout berarti di remove tokennya. Tuh, bukannya kayak gitu guys. Nah, bikin di sini aja, bikin di satu file. Pokoknya nanti kalian bikin hasil config ini aja. Di sini tuh buat nge-fetching si API-nya. Nah, di sini API aku bikin di .env. Nanti kalau dilihat nih, udah cuma di sini doang udah API-nya. Cuma di sini doang guys API-nya. Jadi lebih rapi. Dan yang akses si apa yang ngekit API ini itu cuma si Aswi config doang. Tuh. Nah, selebihnya contoh aku pengen bikin login register. Ya udah tinggal ngambil dari mana? Tinggal ngambil dari ASIO si config doang. Tuh, ASIO si config tinggal nambahin out sama register. Tuh. Ya kan? Karena kalau kita lihat di Swagger, kita lihat URL buat login cuma nambahin autentikasi sama login. Jadi kita tiru. Nah, autentikasi sama login. Jadinya kita masukin hasil guys. Buat aman, pamit kan?
Nanti kalau ada kendala bisa kabarin saya aja. Biasanya. Oke, betul. Cuma nanti kalau kami ngepost, saya bisa lihat juga. Saya bisa lihat juga kalau kami ngepost. Hmm, ya, sebentar. Sebentar. Tuh, ini, nah ini Payana nih, baru ngepost nih. Payana baru ngepost nih. Nah ya Payana baru ngepost nih, itu ada ya. Nah itu gitu ya. Jadi Payana ngepost saya bisa lihat. Tuh guys, itu ya. Nah, ini contoh nih, ini kan yang ngepost bukan saya nih. Ini kan si tes 2 yang ngepost. Cuma saya bisa lihat juga, oh dia most like-nya di sini. Soalnya itu di backend logiknya udah saya bikin seperti itu ya. Jadi kalian tinggal akses aja. Tuh, guys. Ini Pak Yana nih berarti lagi ngerjain nih. Soalnya ngepost nih. Tadi saya lihat gak ada soalnya. Ini sambil ngerjain Pak Yana nih. Halo Mas Henry. Ya boleh. Mau tanya yang Swagger yang pas itu saya nyoba aku nggak bisa ya. Yang mana tuh? Yang di root yang mana? Yang pos pos itu loh, bawahnya delete itu loh. Eh, Ini yang hijau ya itu. harusnya bisa sih. Ini sih bisa ini ngepost. Kok itu Harusnya caranya bisa. nggak bisa tadi saya klik nggak bisa. Ini tinggal di try it out. Nah, baru dibikin ya. Ya. Jangan lupa ya. Ini harus required semua. Jadi Pak Muslim nggak boleh hilang ya. Contoh title-nya nggak boleh hilang. Kontennya nggak boleh hilang. Teksnya nggak boleh hilang. Harus sama semua ya. Dan ini dia mintanya tipe datanya juga harus sama ya. Karena kalau nanti nggak sama, kalau kita nggak sama sesuai dengan request backend, pasti nggak bakal ke-post. Makanya di sini bikin Kalau titelnya di post dari situ bisa. bisa, di post dari sini bisa, di post dari sini bisa. Ini kan saya ngepostnya yang tes 2 ini yang rumah ini saya ngepostnya kan dari Swagger. Jadi gini guys, apapun yang ada di Swagger ini, sebelum kita coding itu bisa kita testing semua ya, tanpa kita coding di frontend-nya ya. Nah, itu. Jadi makanya pentingnya kita nge-testing dulu nih. Jadi make sure kita ngetesting di sisi front end, sisi Swagger, dari sisi Swagger-nya udah 200 semua, baru kalau udah 200 semua, baru kita coding dari sisi front end tampilan. Jadi fungsinya Swagger ini tuh buat coba-coba dulu. Jadi daripada kita capek-capek ngoding ya, kalau punya responnya error, itu kan jadi bermasalah ya. Terus cobanya bisa ya. Seperti ini Payana nih baru ngepost nih kayaknya. Karena tadi saya lihat nggak ada. Oke, ada lagi guys. Semua ditanyakan. Masih bisa lah ya, kalian buat sebagus mungkin ya. Tapi tampilannya jangan ini ya, jangan dibuat berlainan dulu ya. Kalau efek-efeknya boleh lah. Contoh kalau di scroll ke bawah, tampilannya naik ke atas itu boleh lah. Tapi kalau tampilan Figma-nya itu sebisa mungkin sama ini. Bisa dibuat. Oke, ada lagi guys yang ingin ditanyakan? Mas Henry baru ingat nih. Jadi kan Hmm, kalau di formnya itu harus pakai zone ya. Terus tunjukin juga error message-nya. Nah, error message itu didapetin dari API bukan? betul. Dari API-nya nanti aksesnya itu dia berupa objek ya. Pakai try and catch saja, Pak Pak Amru. Try and catch Asios. Saat dia apa, nge-catch, saat dia nge-catch ininya ya, saat dia kita nge-fetching datanya ya, itu bisa menggunakan try and catch buat catch error. Masalah saya Kalau udah. gitu gimana
mana kami bikin ini ya, di Zod-nya itu gimana? Maksudnya bisa aja sebenarnya minimal karakternya itu 6 karakter. Ternyata dari API ternyata 10. Nah, cara sinkronnya itu gimana ya? Ya, saya bisa kasih lihat kok. Saya udah coding juga ya masuk. Terus pos, tambah pos. Terus terus more, zot, zot. Nah, ini yang bisa. Share screen. Nah, gini guys. Nah, ini contoh kayak kalian pengen bikin password ya. Nanti kalian bikin lagi di utils ya. Utils baru folder zot gitu ya. Nah, kalian bisa bikin aja. Dia kan pasti berupa objek ya. Nah, ini bener ya. Berupa objek ya. Nah, kalau kalian lihat dari sisi swaggernya, contoh nggak ada required angkanya nih. Kayak gini ya. Kayak di sini kan nggak ada required angkanya. Minimal berapa karakter. Ya udah, berarti itu nggak usah dibikin zotnya. Tapi kalau kalian pengen bikin zotnya dari sisi front end, ya itu is oke aja gitu ya. Misalnya kayak titelnya, nanti di sini kan dia gak ada requirednya berapa karakter ya. Dia requirednya itu hanya harus string dan harus diisi. Nah, otomatis nanti kalian juga bisa bikin ya di zotnya itu di mana dia harus diisi gitu ya, harus diisi ya. Tapi kalau kalian pengen bikin dia apa namanya minimum karakternya, nah itu juga bisa ya. Jadi bikin file.lang-nya juga bisa. Tapi di sini case-nya karena dia gak ada required-nya, dia yang penting required-nya itu titelnya harus string, ada konten, ada teks, sama ada teks. Tuh. Jadi gitu cara bacanya ya. Selagi dari orang back-end-nya itu nggak tulis required-nya berapa, kayak cuma required gini doang, berarti dia nggak ada minimal berapanya. Ini kayak gini contohnya nih, password nih. Nah ini kan password harusnya biasanya kan ada minimum berapa karakternya ya. Nah, cuma di sini passwordnya cuma required-nya itu cuma string doang. Nah, itu baru kalian ini ya, apa namanya, berarti gak usah dibikin required-nya berapa ya. Tapi kalau kalian pengen nambahin required-nya buat user, contohnya misalnya di sini aku bikin passwordnya 1 karakter. Pasti kan bisa masuk ya, pasti kan bisa ke hit nih API-nya nih. Cuma kan nggak logik ya. Kalau orang bikin passwordnya cuma 1 sampai 3 karakter, ya kalian bisa tambahin aja dari sisi sini. Nah, passwordnya nih. Misalnya value-nya minimal 8. Yang penting kalau dari sisi backend itu dia jangan sampai eh, beda atau kurang ya. Tapi kalau dari sisi karakternya itu bisa oke sih sama ini. Oke, thank you, Mas. Ada lagi guys yang ingin ditanyakan? Harusnya aman lah ya. Nanti kalau ada kendala bisa langsung saya bantu. Oke guys, mungkin kalau aman ya kita akhiri daily stand up kali ini. Quick, apa quick zoom aja sih ini buat takutnya kalian ada kendala atau kebingungan gitu ya. Saya bantuin di sini. Oke, mungkin kalau nggak ada yang bertanyain lagi, kita akhiri ya sesi pada malam hari ini. Semoga terus ya kalian ya dan bisa mendapatkan ini framework sesuai dengan kalian dan seperti teman lainnya. Oke, thank Mas you ini guys. Oh iya record boleh, di boleh, boleh. share, di share nggak recordnya Mas ini? Di share, di share. Nanti Di saya share share. ya? Oke, 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 tunggu Oke, Mas. oke, sip.
Thank you guys. Selamat malam. Selamat beristirahat teman-teman semua. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih guys. Masih Mas.